Episode 51. Rangga membuka mata memperbaiki posisi lengannya yang ditindih oleh istrinya. Asia menggeliat, memindahkan kepalanya ke atas dada bidang suaminya yang kembali melanjutkan tidurnya. Rangga hanya tersenyum dan mengusap punggung istrinya yang tidak tertutupi sehelai benang pun. Setelah membersihkan diri semalam, mereka tidur tanpa busana dengan hanya selimut yang menutupi tubuh mereka. "Sayang, bangunlah, sebentar lagi masuk subuh," ujar Rangga membangunkan istrinya yang masih kelelahan itu karena pertempuran luar biasa semalam. "Biarkan aku tidur sebentar lagi, Mas," ucapnya dengan nada serak dan masih memejamkan mata. "Sebentar lagi azan subuh, sayang. Ayo, bangunlah, kita harus mandi dulu." Rangga mengecup kepala istrinya yang berada di bawah dagunya dan menurunkan istrinya dari tubuhnya. Rangga bangun dan memakai boxernya yang ia lepas semalam. "Asia, bangunlah." Rangga mengelus pipi istrinya. "Sakit, Mas," memeluk tangan suaminya dan mengeluh bagian sensitifnya yang sakit. "Ya ampun, sayang." Rangga khawatir sejak semalam setelah melakukan itu. Asia merasa sakit di bagian sensitifnya, bahkan harus digendong ke kamar mandi dan suaminya untuk membersihkan diri sebelum tidur. "Baiklah, mandilah. Lalu kita sholat. Aku akan menggendongmu ke kamar mandi dan setelah sholat kita akan ke rumah sakit untuk memeriksanya," ucap Rangga yang khawatir. Ia tidak menyangka kalau akan sesakit itu karena setelah teriakan sekali dari istrinya semalam, ia melihat Asia menikmatinya hingga mereka sampai pada puncak masing-masing. "Hah? Ke rumah sakit?" Asia spontan bangun karena terkejut dengan selimut yang ia pegang sampai ke atas dada. "Mas sudah gila. Mana mungkin kita memeriksanya?" Tidak, sambung Asia malu jika harus memeriksanya ke rumah sakit. Ia tidak pernah mendengar orang yang telah melakukan malam pertama dan memeriksakannya ke rumah sakit. "Tapi sayang, kau merasa sakit bukan?" tanya Rangga yang masih saja khawatir. "Aku rasa memang seperti itu sakitnya, Mas. Tapi bukan berarti juga kalau harus diperiksa ke dokter." "Oke, jadi bagaimana?" "Tidak usah, Mas. Mungkin nanti akan sembuh sendiri." "Ya sudah, ayo, aku gendong ke kamar mandi." Rangga sudah ingin mengangkat istrinya. "Ih, tidak usah," memindahkan tangan suaminya yang hendak menggendongnya. "Kenapa?" "Malu," jawab Asia dengan pandangan ke arah lain. "Hah? Malu?" Rangga terkejut mendengar jawaban istrinya. "Bahkan semalam aku yang membantu membersihkannya di kamar mandi," sambungnya lagi, mengingat dia yang membantu membersihkan bagian sensitif istrinya semalam. "Ya, yang semalam kan beda, Mas. Yang semalam aku tidak berdaya dibuat olehmu. Kalau sekarang aku sudah sadar, jadi aku malu," jawab Asia. Rangga tertawa mendengar ucapan istrinya. "Bisa ya seperti itu?" ujarnya tertawa lagi. "Ya sudah, aku mandi di kamar mandi dapur. Kamu di sini saja, mandilah. Azan sudah berkumandang," ucapnya berdiri mengambil handuk. Rangga sudah berjalan sampai ke pintu dengan handuk di pundaknya. "Yakin tidak ingin dibantu ke kamar mandi?" tanyanya menoleh ke istrinya. "Iya, keluarlah, cepatlah. Aku ingin ke kamar mandi." Rangga tertawa menggelengkan kepala.
Bagaimana mungkin istrinya bisa malu seperti itu? Sedangkan semalam, sudahlah, pikirnya. Mereka selesai sholat subuh, berjamaah meletakkan alat sholat masing-masing di tempatnya. Mas, apa mas punya spray lain? Tanya Asia. Ada di lemari, kenapa? Sepertinya spray yang ini harus diganti, soalnya ada bercak darahnya. Hah? Rangga terkejut mendengarkannya. Segera ia membuka selimut dan benar saja ada bercak darah di sana. Ya ampun sayang, kamu tidak apa-apa kan? Rangga khawatir sembari memegang wajah istrinya. Dia benar-benar tidak tahu kalau akan sampai begini. Semalam ia tidak melihat darah waktu membersihkan istrinya di kamar mandi. Sepertinya kita memang harus ke dokter. Lanjut Rangga. Jangan berlebihan kamu mas, aku baik-baik saja. Mana sepertinya, biar aku ganti. Jangan, kamu istirahat saja, biar aku yang menggantinya. Rangga segera membuka spray yang berkena bercak darah dan menggantinya dengan yang baru, kemudian mendudukkan istrinya ke tempat tidur. Kamu istirahat saja ya sayang. Mengangkat kaki istrinya hendak membaringkannya. Kalau aku istirahat terus, siapa yang masak? Mas Rangga, jangan membuatku malu mas, ucapnya seraya hendak turun dari tempat tidur. Oh iya mas, stok bahan makanan kita sudah habis. Aku lupa memberitahumu, sambungnya dengan menepuk kening sendiri. Hei nyonya cantik, tidak perlu memberitahuku. Aku sudah tahu, tapi hari ini tidak ada acara masak-masak. Istirahat saja. Sayang, hari ini kita delivery saja. Tapi bukannya kamu tidak suka makanan dari luar? Jangan mempercayai semua omonganku, pintarlah sedikit, ucapnya tertawa sembari ikut naik ke tempat tidur dan menyandarkan tubuhnya ke sandaran tempat tidur. Rangga membaringkan kepala istrinya di atas pahanya. Asia mengikuti saja apa yang dilakukan oleh suaminya. Katakan, kamu ini sarapan apa? Tanya Rangga yang sembari membuka aplikasi makanan online lewat Androidnya. Terserah kamu saja mas, rasanya aku hanya ingin tidur. Aku sangat lelah, ucapnya di pangkuan suaminya. Ya sudah, istirahatlah, biar aku yang pilihkan menunya. Rangga sibuk dengan HP-nya yang mencari menu sarapan, sementara Asia malah asyik memainkan jarinya di perut suaminya. Kamu tahu, kalau itu geli, jangan memancingku, atau kamu mau mengulanginya semalam? Ucap Rangga menggoda istrinya. Asia yang mendengar itu langsung saja mencubit keras perut suaminya. Au! Teriak Rangga meringis kesakitan sembari tertawa. Dasar mesum, menepuk perut suspek suaminya. Rangga sudah tiba di kantor. Semua orang memandangnya heran. Bagaimana tidak? Untuk pertama kalinya bapak komandangnya itu tiba di kantor dengan senyuman yang terus mengembang di bibirnya dan menyapa lebih dulu semua orang. Semua bawahannya merasa kalau ada yang aneh dengan komandannya itu. Sepertinya ada yang tidak beres dengan bapak komandannya, ucap salah satu polwan kepada beberapa rekan polisinya yang berada di situ setelah Rangga berlalu. Makanya kalian para jomblo, menikahlah agar kalian bisa merasakan apa yang bapak komandan rasakan itu, ucap polisi lelaki yang sudah mempunyai 3 anak itu. Tepat pukul 10,
Asia duduk di ruang tengah sambil menonton TV dengan cemilan di tangannya. Semua channel di infotainment yang ia nonton hanya ada dirinya dan suaminya di sana. Pernikahannya sudah hampir 2 minggu itu masih saja menjadi trending topik di berita-berita infotainment. Sebelumnya, belum lagi semua hadiah pernikahan yang ia dapatkan seperti rumah mewah, mobil mewah, dan lain-lain menjadi pembahasan paling hangat beberapa hari ini. Semua orang penasaran dengan pengantin baru ini, tapi sampai detik ini ia tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Asia belum siap bertemu wartawan. Ia sudah memberitahukan semua orang agar tidak memberitahu wartawan tentang keberadaannya sekarang. Termasuk ibu-ibu kompleks yang pernah menemukan Asia sudah menekannya kepada mereka. Tak tak tak. Assalamualaikum, kurir. Asia yang sedang menonton TV di ruang tengah terkejut mendengar ada orang yang mengetuk pintu dengan berkata kalau dia adalah kurir. Segera ia keluar mengintip dari balik gorden. Ia benar saja itu adalah kurir, tapi dia merasa tidak memesan sesuatu. Assalamualaikum, teriak lelaki itu lagi. Iya, waalaikumsalam. Tunggu ya pak, jawab saya sembari bergegas mengambil hijab dan memakainya. Sayangnya ia lupa memakai masker untuk menutup wajahnya. Maaf nyonya, benar dengan nyonya Rangga? Tanya kurir. Iya pak, ini ada kiriman buket bunga untuk nyonya. Memberikan buket bunga yang begitu besar dan sangat indah dengan warna merah muda, warna yang seperti penuh dengan cinta. Untuk saya pak, tanyanya heran. Siapa yang mengirimkan bunga untuknya? Apa jangan-jangan Andre melakukan ini? Hanya itu yang terlintas di benaknya. Karena waktu dia gadis, Andre mantan kekasihnya itu memang sering mengirimkan buket bunga kepadanya. Tapi siapa yang mengirimkannya, Pak? Tanyanya. Maaf nyonya, saya tidak melihat wajahnya karena tertutup masker, tapi sepertinya nama pengirimnya ada di situ nyonya. Menunjuk kertas kecil berbentuk hati di sana. Tunggu nyonya, sepertinya saya mengenal nyonya, ucap kurir. Paruh baya itu yang mulai mengingat siapa wanita cantik yang ada di hadapannya. Nyonya, Mbak Asia kan? Iya, Mbak Asia, ucap kurir tersebut dengan yakin. Asia baru sadar kalau ia tidak menutup wajah dengan masker. Aduh, ternyata Bapak juga mengenali saya. Bagaimana mungkin saya tidak mengenali dirimu, Mbak Asia? Bahkan nama Mbak Asia selalu Bapak sebut dalam setiap doa Bapak, ucap kurir itu sembari meneteskan air mata haru. Masya Allah, tapi kenapa Pak? Tanya Asia heran. Mbak Asia tahu, Mbak Asia sudah mengangkat derajat keluarga saya Mbak, ucap kurir itu sembari terus menangis. Asia masih bingung. Mbak Asia pernah memberi saya segempok uang, dan Mbak Asia tahu karena uang itu akhirnya saya bisa membayar uang kuliah anak saya dan menebus ijazahnya. Sekarang anak saya sudah kerja di perusahaan besar Mbak. Alhamdulillah Pak, saya ikut senang mendengarnya. Iya Mbak, bahkan kalau Bapak tidak bekerja juga, tidak Bapak. Hidup Bapak sudah enak, tapi Bapak bosan di rumah tidak melakukan apa-apa. Saya ikut bahagia mendengarnya. Tapi Bapak yakin kalau itu adalah saya? Tanya Asia. Iya Mbak, sebenarnya Bapak tidak tahu kalau itu Mbak Asia, tapi teman-teman kurir Bapak memperlihatkan videonya. Sejak saat itu saya selalu mendoakan Mbak Asia, terutama untuk Mbak Asia setelah menikah. Bapak berdoa agar Mbak Asia selalu diberikan kebahagiaan bersama Mbak Asia. Pantas saja aku bahagia bersamamu Mas, ternyata banyak orang yang mendoakan pernikahan kita, gumamnya. Masya Allah Pak, waktu kita bertemu ini memang rezeki Bapak. Saya dan tim tidak serta-merta memberikan uang kepada orang. Pasti waktu itu Bapak sedang berbuat baik. Rasanya aku ingin berbicara banyak dengan Bapak, tapi maaf ya Pak, karena di rumah ini saya seorang diri. Oh iya Bapak mengerti itu. Kalau begitu Bapak lanjut bekerja lagi. Terima kasih Mbak. Bapak sangat senang bertemu Mbak Asia lagi. Iya Pak, sama-sama. Titip salam sama keluarga Bapak. Oh iya, ini ongkosnya.
Tidak usah Mbak ya, tidak usah. Lagian ini sudah dibayar dari si pengirim, malah si pengirim tidak mengambil kembaliannya. Oh ya? Tidak apa-apa, ambil saja uangnya. Ini rezeki Bapak. Bapak kurir itu tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih super baik. Pak, tunggu. Tolong Bapak jangan bilang siapa-siapa kalau saya tinggal di sini ya Pak. Oh iya Mbak, Asia ya. Bapak paham itu. Ucap Pak kurir yang mengerti maksud sang artis itu. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.